Saya berharap agar negara-negara G20, pemimpin-pemimpinnya bisa menunjukkan kearifan dan kepemimpinan kolektif sehingga situasi yang ada menjadi lebih baik dan pasti bagi kita semuanya. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah, maka Indonesia punya kesempatan untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global. Cerdas dalam menanggapi hasil kerja Pak Jokowi. Rakyat itu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Hanya cuma bagi-bagi. Mana presiden kok levelnya bagi-bagi? Makanan dilempar-lempar sama begini doang. Sangat tidak enak ya. Saya sungguh sangat prihatin melihat souvenir yang dilemparkan ya kepada rakyat yang jelas-jelas belum pintar, belum cerdas. Mereka belum bisa menganalisa bahwa itu adalah kehinaan. Janganlah kita merendahkan, karena itu yang saya katakan, hati-hati mulutmu harimau. Kita negara besar sudah masuk negara G20. Saya sudah sampaikan kepada Bu Menlu, kepada seluruh menteri, agar kita ini tidak lagi mencari-cari bantuan-bantuan. Kita itu sudah seharusnya membantu. Harus dibalik. Jangan lagi begini lagi. Politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul menyebut para kadrun dan barisan sakit hati sibuk kebakaran jenggot, mengganggu kerja keras Presiden Joko Widodo. Kalau ada kompetisi presiden yang fair, hanya dua orang yang bisa mengalahkan Pak Jokowi. Satu Anies Baswedan, kedua Rizal Ramli. Tapi seandainya pun Anies maju jadi calon presiden, saya maju karena kita teman lama. Saya kira yang tahulah Rizal Ramli ini problem solver, tukang mecahin masalah. Saya pasti dikasih assignment tambahan. Tapi biasanya kalau udah beres, kita ditendang gitu aja. Pengkritik itu berangkat dari sebuah kebencian. Itu masalah yang paling mendasar. Mengeluarkan statement-statement kebencian kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Negara emerging market dengan jumlah kelas menengah terbesar ketiga di dunia. Indonesia sekarang memiliki 1 dekakon dan 4 unicorn yang dimotori oleh anak-anak muda dan saling aktif bertukar pikiran lintas negara. Hal ini yang menjadi fondasi nilai yang kuat dalam menjalin persahabatan masa kini dan masa depan. Sementara itu, kata Ruhut, Indonesia terpilih menjadi Presiden G20 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Barisan sakit hati, kadrun-kadrun sibuk kebakaran jenggot, mengganggu kerja keras Presiden RI ke-7, Bapak Joko Widodo. Dalam kondisi pandemi seperti ini, rakyat itu dalam keadaan yang sangat susah. Tapi sesusah-susahnya masyarakat atau rakyat katakan, tentu harusnya kita sebagai orang yang terdidik, Pak. Ya. Tentu kita tidak membiarkan orang yang miskin bertambah miskin, yang bodoh bertambah bodoh. Jadi kalau bersoal tidak usah cari popularitas publik, datang saja ketemu saya akan layani untuk bicara di mana. Jadi jangan kita bohongi rakyat itu. Secara personal, ya kapasitas Anies jauh dibandingkan Presiden Jokowi ya. Secara personal saya katakan ya, kalau dari sisi pengalaman, dari sisi kesiapan, dari sisi pergaulan, ya jauh lebih baik Anies. Jadi kalau ada pengamat mengatakan begini begitu, saya pengen juga ketemu dia. Ya harusnya kalau mau ambil tema tuh tema kejujuran yang hilang, kemerdekaan yang dikerangkeng. Ada nggak kepala negara di belahan dunia lain yang dia tuh minta maaf gitu atas segala kekurangan dari dia gitu? Tentu bukan hanya sekedar minta maaf. Janganlah kita merendahkan, karena itu yang saya katakan, hati-hati mulutmu harimau. Kata Ruhut melalui akun Twitternya pada Sabtu 18 September 2021. Semua tahu anggota G20 negara-negara besar berpengaruh di dunia dan kita rakyat Indonesia bangga. Tambahnya, sebagaimana disebutkan Ruhut, Indonesia memang ditetapkan sebagai Presiden G20 tahun 2022. Kalau ikan busuk itu mulai dari kepalanya. Ya, jadi kalau kita mau ngomong anti corruption, kita mesti pegang kepalanya dulu. Mohon maaf, jarang menteri yang kinerjanya sehebat kami. Kalau poin ini harus dibawa-bawa terkait dengan intervensi pemerintah atau intervensi istana dan presiden, saya kira sesuatu yang jauh dari sebuah kenyataan. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang,
atau kebencianmu terhadap satu institusi dan lembaga, nilai-nilai kebenaran itu tidak memberikan cahaya di dalam kalbu dan otakmu. Saya berharap agar negara-negara G20, pemimpin-pemimpinnya bisa menunjukkan kearifan dan kepemimpinan kolektif sehingga situasi yang ada menjadi lebih baik dan pasti bagi kita semuanya. G20 memberi kepercayaan ke Pak Jokowi menjadi presidennya. Untuk diketahui, presidensi G20 adalah posisi di mana sebuah negara menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20. Dilansir dari Detik News, Indonesia terpilih menjadi penyelenggara dan tengah mempersiapkan penyelenggaraan forum yang akan berlangsung sejak 1 Desember 2021 nanti. Daripada melemparkan seperti itu seperti di zaman penjajahan, di zaman Belanda, noni-noni menyebar uang, kemudian rakyat itu sampai harus seperti binatang. Makasih Pak Jokowi, topinya keren. Itu adalah sesuatu yang hina untuk menerima benda yang dilemparkan oleh orang lain dan kemudian berebutan seperti crowd, seperti apa ya? Seperti nggak punya harga diri gitu. Wah, rasa bahagia kali, bukan menilai harganya, tapi kebahagiaannya bisa jumpa sama kepala negara kita yang tercinta. Tolong hormati rakyat, tolong berikan hak-hak mereka untuk dihormati. Tolong jangan hina mereka dengan pemberian-pemberian yang kau lemparkan dari jendela kendaraanmu atau dari tanganmu. Adapun forum G20 terdiri dari 20 negara, yaitu Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Cina, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Prancis, Rusia, ditambah Uni Eropa. Sebagai catatan, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Saudara, selama ini jika menyelenggarakan event-event internasional, Indonesia dikenal selalu sukses, meriah, ramah. Kita menginginkan ya Pak Presiden tentu saja ya mencontohkan dan memberi teladan untuk tidak memicu adanya kerumunan. Tolong ajari masyarakat untuk menerima perilaku yang mulia, yang baik. Sederhana, jujur, dan bagus dengan orang-orang bagus. Pilkada pertama itu saya pasti nangis, pasti tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI 1. Secara umum, G20 merupakan representasi perekonomian dunia dan memiliki posisi strategis. Hal itu karena negara-negara yang tergabung di dalamnya menguasai 85% PDB dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan dunia, dan 66% populasi dunia. Adapun penetapan Indonesia sebagai presiden G20 tahun 2022 dilakukan saat KTT G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi pada 22 November 2020 lalu. Serah terima dari presidensi G20 saat ini, yaitu Italia ke Indonesia, akan dilakukan pada KTT G20 yang akan dilaksanakan di Roma, Italia pada Oktober nanti. Indonesia akan memegang kepercayaan itu untuk 1 tahun, terhitung mulai 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022 mendatang. Sebetulnya sederhana, Rizal Ramli dipecat karena pengusaha yang merangkap penguasa. Ketakutan proyeknya kita stop, tapi kita nyelamatin buat Republik Indonesia. Tapi Rizal Ramli mengganggu pengusaha yang merangkap penguasa. Di mana penjelasan di dalam peraturan pemerintah yang tahun 2013 itu terkait dengan rangkap jabatan? Lihat dokumennya, itu diusulkan sejak tahun 2019. Jangan keliru. Nah, tapi di kabinet Pak Jokowi masih ada
yang udah penguasa, pengusaha juga merugikan. Yang ditekankan pada waktu itu adalah dalam posisi peraturan pemerintah yang lama itu adalah terjadinya konflik of interest. Terus jadi, 4 sektor yang ditetapkan di dalam pasal 39 itu, poin mana yang dilanggar? Dia tidak aktif dalam organisasi yang berafiliasi kepada politik, bukan di dalam jabatan direksi, bukan di dalam jabatan yang terstruktur baik di pusat maupun di daerah. Terus yang mana masalahnya?